Seperti biasa buat kalian yang ketinggalan ceritanya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi atau kalian menuju ke playlist karena di sini sudah saya urutkan lengkap dan detail. Orang pintar cek deskripsi. Dan setelah penangkapan Billy, si John pun pergi menemui Emma untuk memintanya melepas para budak yang terantai. Emma masih begitu cemas, perselisihan akan kembali terjadi. Namun John menepis tegas hal itu karena ia telah membawa orang yang bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di antara mereka. Tapi tentu semua itu tidak gratis karena ternyata Emma harus membantunya menjaga aliansi ini. Dan bahkan John juga berharap agar ia dapat merayu para budak yang telah membentuk kelompok yang berusaha melawan kembali bergabung bersama mereka. Sementara itu, dengan keberadaan Jack di sana, Eleanor sangat marah, merasa telah dibohongi karena harta itu tidak berada bersamanya. Namun, ia tetap berusaha sabar dan hanya menarik Kapten Flynn secara paksa kembali ke benteng pertahanan untuk memastikan kesepakatan mereka tetap berlanjut. Dan ketegangan pun kembali berlanjut saat terlihatnya kapal-kapal perang yang mulai mendekati Nassau. Hingga seorang letnan yang melihat sinyal dari Woods pun segera datang menemui Max dan lainnya untuk mengingatkan mereka agar segera pergi ke tempat yang lebih aman. Maka dari itu Max bergegas pergi ke tepi pantai menemui Jack untuk menanyakan keberadaan Eleanor saat ini. Jack begitu heran mengapa Max masih berani menemuinya setelah semua permasalahan ini terjadi. Dengan tegas Max pun menjelaskan jika ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas perselisihan karena Spanyol telah datang melakukan penyerangan. Mendengar hal itu Jack pun segera meminta para anggotanya untuk kembali ke kapal dan mengajak Max ikut bersamanya jika masih mau menghirup udara segar. Dan di sela-sela huru-hara yang terjadi saat seseorang datang memberitahu John yang ternyata Emma telah berhasil mendekati Julius di sana. Atas pertemuan itu John memintanya untuk bergabung mempertahankan pulau dan sebagai gantinya ia akan menjadi aliansi yang akan saling membantu di kemudian hari. Namun siapa sangka di tengah-tengah pertemuan itu tiba-tiba seorang prajurit kembali datang memberitahu bahwa Spanyol telah datang melakukan serangan. Seketika mereka mulai gemetar dan berencana untuk mundur. Namun si John tak mengizinkan hal itu karena dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini ia sangat pede melakukan perlawanan. Terlebih lagi kemanapun mereka pergi sudah dipastikan Spanyol akan terus mengejarnya. Maka dari itu lebih baik bertahan di tempat ini dan meminta Julius mengumpulkan semua orangnya untuk melakukan perlawanan. Tak butuh waktu lama setelah penyerangan yang terjadi, Nassau terkena dampak yang begitu besar dan bahkan Mas Iksan terus berencana untuk melakukan serangan lebih lanjut. Hingga perhatian Woods teralih saat menyadari bahwa Eleanor tidak bersama para stafnya yang mulai berdatangan. Woods sangat marah mengapa para stafnya begitu ceroboh membiarkan wanita yang dicintainya pergi tanpa pengamanan. Sementara itu, dalam perjalanannya kembali ke benteng, Eleanor dan lainnya melihat prajurit Spanyol yang telah menyebar. Dengan cepat, Kapten Flynn mengajak mereka pergi ke rumah mendiang Miranda untuk bersembunyi. Kapten Flynn pun sadar bahwa kemarin Woods pergi bukan untuk mundur, melainkan mencari bantuan ke Havana. Namun Eleanor menyangkal hal itu karena ia sangat yakin bahwa Woods tak akan melakukannya. Hingga tiba-tiba mereka menyadari prajurit Spanyol kembali mendekat. Dan Yusun. tak mau keberadaan mereka terlacak, Kapten Flynn pun segera mengajak beberapa anggotanya untuk melakukan pengejaran. Dan siapa sangka setelah kepergian Kapten Flynn ternyata salah satu pria dari prajurit Spanyol itu masih hidup. Hingga
Hingga ketika Kapten Flynn kembali, ia begitu terkejut melihat rumah itu terbakar dan Eleanor yang terbaring dengan lukanya yang sangat parah hingga tewas di sana. Waduh, idolaku tewas. Bersamaan dengan itu ternyata si John dan lainnya juga harus siap-siap memulai ketegangan karena salah satu pria pengintai datang memberitahu bahwa tentara Spanyol mulai mendekat dengan jumlah yang begitu banyak. Dengan itu John segera meminta pasukannya untuk siaga 86 dan siapa sangka pria itu diam-diam bergegas pergi membebaskan Billy. Karena dengan kedatangan tentara Spanyol ia tak mau Billy tersiksa dan ditemukan dalam posisi terikat seperti binatang di sini. Good luck men, semoga kamu beruntung di luar sana. Mantap. Penyerangan itu benar-benar terjadi. Tembak menembak begitu nyata diperlihatkan kepada kita. Hingga di tengah-tengah ketegangan itu si John mulai menyadari sesuatu yang ternyata mereka telah terkepung. Tentu situasi ini membuat pihak si John semakin terhimpit. Namun hal itu tak lantas membuat mereka menyerah dan terus berusaha melawan. What's your flag? Where's the shot? Hingga tiba-tiba Julius beserta anggotanya mulai berdatangan dan inilah the real epic comeback, cowok. Wow, seru banget. Dengan penyerangan ini si John benar-benar kehilangan banyak anggotanya dan bersamaan dengan itu tiba-tiba Kapten Flynn datang memecah perhatian untuk memberitahu bahwa Fatimah telah mati. It's over. Sementara itu Max juga meratapi kemalangan yang sama, merasa tak sabar dengan semua kekacauan ini. Max pun meminta Jack untuk kembali mempercayainya. Ia sadar bahwa sudah banyak kesalahan yang diperbuat dan kini mungkin sudah saatnya untuk menebus semua kesalahan. Yang ternyata Max berniat pergi ke Philadelphia menemui kakek Eleanor meminta bantuan. Bersamaan dengan itu juga terlihat si John yang terus termenung meratapi kematian Fatimah karena hanya wanita itulah yang dapat membuatnya merasakan apa itu cinta. Kapten Flynn pun segera datang mendekatinya dan meminta maaf atas semua kejadian ini dan setibanya di kediaman Budi Fatimah ternyata berita kehancuran Nassau telah menyebar hingga membuat kelompok luar mulai berdatangan dan memutuskan untuk kembali merebut Nassau. Maka dari itu Budi Fatimah menegaskan bahwa semua ini bukanlah akhir namun awal dari revolusi yang kita impikan. Semakin seru coy. Di sisi lain, si John menyempatkan diri menemui Budi Siti karena ia tahu di balik ketegaran yang terlihat wanita itu menyimpan kesedihan yang mendalam atas kejadian yang menimpa Fatimah. Hingga ia pun kembali bergabung dengan rekan-rekan lainnya untuk kembali merencanakan serangan. Namun atas kekalahan itu, banyak perselisihan yang terjadi. Bahkan si Julius secara terang-terangan mengatakan bahwa si John dan Kapten Flynn begitu bodoh mengatur serangan. Tentu perkataan itu membuat si John tersinggung hingga ia menegaskan bahwa perlawanan ini akan tetap terjadi meski tak ada Julius di sana. Hingga Budi Siti datang menghentikan perdebatan mereka. Budi Siti pun mengingatkan Julius agar bersabar menghadapi semua ini. Gunakan kepala dinginmu, cok, karena semua ini kita lakukan bersama demi terwujudnya dunia baru. Sementara itu si Jack dengan sabar lemah lembut gemulai terus mengobati luka-luka Annie Bonny. Dan di saat Max datang memberitahu perjalanan ini akan segera selesai, terlihat jelas Annie Bonny yang tak menyukai keberadaannya. Si Jack pun sadar akan hal itu. Namun di situasi yang sekarang ia hanya meminta Annie untuk bersabar karena ada tubuh yang harus diistirahatkan. Betul sekali. Dan setibanya di Philadelphia, si Jack mulai mengawasi daerah sekitar, menembus dinginnya salju dan meminta Featherstone mencari tabib handal untuk mengobati Annie Bonny karena dirinya akan memberanikan diri menemui Tuan Guthrie, kakek Eleanor, untuk meminta bantuan. Si Jack benar-benar ragu akan hal ini, berpikir bahwa Tuan Guthrie tak akan mengindahkan kedatangannya.
namun si Jack tahu betul bahwa lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Dan setelah memasuki ruangan itu terlihat jelas Tuan Guthrie yang tengah mengadakan rapat bersama para investornya. Hingga Jack mulai menjelaskan bahwa kedatangannya ke tempat ini untuk memberi peluang yang besar membalas kematian Eleanor. Karena saat ini Gubernur Wood setelah bersatu dengan Havana untuk meratakan Nassau dan kematian Eleanor lah hasilnya. Namun siapa sangka Tuan Guthrie tak tertarik akan hal itu. What the fuck man? Karena dengan perbuatan Richard Guthrie dan Eleanor yang terlibat dalam penjualan ilegal benar-benar telah mempermalukan nama keluarga. Mendengar perkataan Tuan Guthrie, si Jack benar-benar putus asa, berpikir usahanya sia-sia. Namun ketika ia berniat pergi meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba seorang wanita tua yang mengaku sebagai nenek Eleanor memintanya untuk menunggu di luar karena ada yang harus mereka bicarakan. Di mana Nyonya Guthrie menjelaskan bahwa pria-pria yang berada di sana adalah orang-orang terkaya dari wilayah ini dan telah menjadi investor keluarga Guthrie selama beberapa dekade terakhir. Maka dari itu Nyonya Guthrie menjelaskan bahwa suaminya tak mau para pendonor dana itu mengetahui keburukan yang dilakukan putranya di Nassau. Dan jika Jack masih berniat untuk menyampaikan perkataannya, Nyonya Guthrie akan mengadakan sebuah makan malam untuknya. Tentu Jack begitu senang dan segera kembali ke kapal untuk mengajak Max ikut bersamanya karena akan ada makan malam yang dapat menentukan nasib mereka ke depannya. Dan si Jack begitu yakin bahwa public speaking Max dapat digunakan untuk membuat Nyonya Guthrie percaya kepada mereka. Pertemuan itu pun benar-benar terjadi, di mana si Jack dan Max datang membawa proposal perbisnisan Nassau untuk membuatnya lebih yakin. Dan kini Wood begitu syok mengetahui Eleanor tewas dalam pertarungan melawan prajurit Spanyol. Tentu hal itu membuatnya semakin menyesal karena telah membuat Eleanor meninggal dalam suasana genting. Hingga tiba-tiba seorang prajurit datang memberitahu bahwa ada seorang tamu yang ingin menemuinya, yang ternyata Speak with me. di momen itu, Billy menceritakan bahwa dirinya adalah bagian dari penyerangan armada bajak laut yang ingin mempertahankan Nassau. Namun semua berubah karena ia telah dihianati. Maka dari itu ia datang agar dapat membalas semua itu. Woods pun sempat ragu dengan pernyataan itu, namun ia mencoba percaya dan menanyakan apakah yang harus mereka lakukan sekarang. Billy pun menegaskan bahwa Kapten Flynn dan Jack harus dipisahkan karena jika mereka terus bersama akan sangat sulit dikalahkan. Dan ternyata saat ini hanya Woods lah yang dapat memisahkan mereka karena ternyata Fatimah masih hidup dan telah menjadi tahanannya. Benar saja, atas informasi itu Woods langsung mengirimkan pesan kepada John Silver untuk menyerahkan harta yang mereka simpan dan menukarnya dengan Fatimah. Kapten Flynn menentang hal itu, namun tentu si John tetap akan melakukannya demi keselamatan wanita yang ia cintai. Iyalah, kalau udah cinta itu tai kucing rasa coklat. Terlebih seminggu yang lalu Kapten Flynn bersedia menukarkan harta itu demi benteng busuk. Namun kini apa? Apakah nyawa Fatimah tidak penting untukmu? Hah, dasar kau licik. Kapten Flynn pun kembali menegaskan bahwa perkataannya bukan berarti merelakan Max mati, namun lebih baik melakukan penyusupan dan membawanya secara diam-diam daripada harus menyerahkan harta yang mereka miliki saat ini. Dan setelah pertemuannya terjadi, si Jack memberitahu Annie Bonny bahwa permintaan mereka dituruti, namun ada sebuah syarat yang harus mereka penuhi sebelum semua itu benar-benar terjadi, di mana Nyonya Guthrie memintanya untuk membunuh Kapten Flynn karena keberadaan pria itu dianggap sebagai sebuah ancaman untuk mereka. Annie Bonny merasa ini sangatlah mustahil, namun si Jack bertekad untuk melakukannya agar kembali dapat menempati Nassau dengan tenang. Hingga Max pun datang meminta si Jack untuk memulai perjalanan. Dan bersamaan dengan itu ternyata Kapten Flynn juga memimpin pasukan ke Nassau memulai misi penyelamatan Fatimah dengan diam-diam. Semakin seru saja Bung, lanjut. Ain't in the ground no more. Singkat cerita, setelah mendekati Nassau, Kapten Flynn datang menemui John dan memberitahu bahwa dirinya telah mengutus seseorang untuk memastikan keberadaan Fatimah. Mendengar hal itu, si John menanyakan apakah langkah ini benar-benar harus dilakukan sih? Karena seperti yang kita tahu bahwa dengan diam-diam mengambil Fatimah pasti akan membuat peperangan semakin mencekam. Namun Kapten Flynn sangat yakin bahwa langkahnya sudah benar, dan ia juga menegaskan jika kengerian harus terjadi, kita juga harus berani melewatinya demi dapat merasakan hidup tenang di kampung halaman kita. Betul sekali.
Hingga di keesokan harinya Kapten Flynn dan si John begitu terkejut melihat armada Woodes yang telah mengetahui kedatangan mereka dan dua orang yang diutus Kapten Flynn telah tertangkap. Si John semakin terkejut dengan adanya Billy dan Fatima di sana, hingga di saat Woodes mulai menembaki satu persatu anggotanya, Kapten Flynn segera meminta armadanya untuk bersiap dan memulai serangan. Namun si John melarang hal itu dan meminta pengikut setianya untuk mengambil sesuatu yang telah ia simpan di deks bawah. Rencanamu sudah gagal, mari sekarang gunakan rencanaku. Siapa sangka ternyata diam-diam si John telah membawa tebusan yang diminta Woodes untuk berjaga-jaga jika rencana Flynn gagal karena ia tak mau misi penyelamatan ini gagal. Sesaat sebelum Woodes menembak Fatima, si John segera membuat sinyal dan memperlihatkan kotak itu kepadanya. Isinya sempak tok cuk. Bahkan si John juga menegaskan bahwa dirinya akan mengambil alih kepemimpinan dan mengikuti permainan Woodes agar Fatimah benar-benar aman. Sementara itu, setelah kematian Eleanor, Nyonya Hudson menyempatkan diri pergi menemui Mapleton untuk memberitahu bahwa dirinya menemukan buku jurnal Eleanor, di mana dalam buku itu Eleanor menuliskan bahwa Mapleton sempat terlibat dalam sedikit perjuangannya. Ya, maka dari itu Hudson menjelaskan bahwa dirinya dapat membantu Mapleton kembali mengambil posisinya, namun dengan sebuah syarat, yaitu ia juga harus membantunya keluar dari Nassau dengan aman, menyiapkan pelayaran ke London agar dirinya dapat pulang dan kembali berkumpul dengan putra-putrinya. Mendengar hal itu, Mapleton bergegas pergi menemui Jack yang ternyata telah tiba di Nassau dan memberitahu bahwa dirinya mempunyai sesuatu. Dan bersamaan dengan itu juga terlihat Annie Bonny yang kembali melatih kekuatan tangannya meski hanya dengan memotong sebuah roti. Hingga Idele datang memberikan informasi pelayaran yang ternyata Annie Bonny berniat pergi karena kekecewaannya terhadap Max yang masih begitu membekas. Namun sebelum itu Idele menceritakan bahwa Annie Bonny sempat membunuh beberapa temannya tanpa alasan yang jelas. Ia sangat marah dan sempat berpikir untuk balas dendam. Dari perkataan itu Idele berharap Annie Bonny dapat melupakan perselisihannya dengan Max. Bahkan dengan pisau kecil yang berada di hadapannya, Idele bisa saja membalas kematian para sahabatnya saat ini. Namun ia tak mau melakukan hal itu dan memberi sedikit gambaran tentang sebuah arti memaafkan. Dan setelah kepergian si Jack, Nyonya Guthrie pun mengajak Max ke sebuah tempat di mana dalam momen itu ia menanyakan kedekatannya dengan Eleanor. Tentu, itu sebuah pertanyaan yang mudah karena memang kedekatannya begitu intim, bagai kepompong dan kupu-kupu. Nyonya Guthrie yang merasa puas akan jawaban itu menyepakati kerjasama mereka untuk kembali merebut Nassau dan membangunnya bersama. Bahkan Nyonya Guthrie juga mengajaknya pergi ke sebuah tempat di mana dalam ruangan itu berisi pejabat-pejabat tinggi dan berencana menikahkan Max dengan salah satu putra DPR untuk mempermudah pergerakan. Asal dirinya mau berjanji tidak akan berbuat macam-macam yang dapat merugikannya. Tak terasa malam mulai datang, udara begitu dingin, kota begitu sepi karena para penduduk tengah menikmati malam Jumatnya. Dan di momen itu setelah Annie Bonny mendengar cerita dari Idele, nampaknya ia mulai mendekati Max untuk memperbaiki hubungan mereka. Di tengah perbincangan itu Max juga memberitahu bahwa Nyonya Guthrie berencana menikahkannya dengan seseorang agar posisinya lebih aman. Namun Max menolak karena setelah kematian Eleanor dan kerumitan yang dialami, dirinya tak mau terlalu mengejar karir dan ingin berfokus menyelesaikan masalah ini untuk menebus semua kesalahan yang telah ia perbuat. Dan ternyata sebelum pertemuan si John dengan Woodes benar-benar terjadi, diam-diam Kapten Flynn mulai mempengaruhi seorang armada, menikam seorang penjaga dan berniat membawa harta itu pergi dari sana. Dengan sisa kekuatan yang dimiliki, penjaga itu berniat untuk menggagalkan rencana Kapten Flynn hingga tiba-tiba Israel Hand datang mengejutkan mereka. Israel pun menegaskan bahwa ia tahu hal ini akan terjadi, namun siapa sangka ia membiarkan Kapten Flynn pergi begitu saja. Karena ternyata ia ingin si John melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana watak Kapten Flynn sebenarnya. Dengan itu, si John pun bergegas pergi ke kapal Woodes untuk memberitahu apa yang telah terjadi dan meminta sedikit kelonggaran karena saat ini si John telah mengirim 6 orang terbaiknya untuk memburu Kapten Flynn dan membawa harta itu kembali.
Sedikit kilas balik sebelum semua ini terjadi, si John masih teringat jelas di mana saat itu mereka begitu dekat. Bahkan Kapten Flynn juga terus mengajarinya tata cara bertahan hidup dengan baik dan benar. Namun kini apa? Kapten Flynn menjadi musuhnya dan bahkan si John harus melakukan pengejaran secara langsung karena Kapten Flynn tak kunjung ditemukan. You know where they are. Laid eyes on Flint and the other just as well. It doesn't need to get far. Hingga setelah memasuki hutan, seorang anggotanya memberitahu bahwa ada 2 buah jejak kaki yang bisa jadi Kapten Flynn saat ini berniat untuk membuat mereka berpencar sebelum melakukan serangan. Namun nampaknya si John tak peduli akan hal itu. Mau apapun resikonya, ia tetap menegaskan untuk melakukan pengejaran. Bahkan saat Israel Hand mengingatkan bahwa Kapten Flynn orang yang berbahaya, agaknya si John tak menghiraukan hal itu lagi. Hingga setelah beberapa saat pencarian itu berlangsung, 3 orang anggota si John melihat keberadaan Kapten Flynn yang tengah sibuk seperti menggali tanah. Secara perlahan mereka mulai mendekatinya, namun tiba-tiba Kapten Flynn menghilang bagai ditelan bumi yang tentu saja membuat mereka semakin dakdikdukser dan kok jadi horor. Bersamaan dengan itu juga terlihat si Jack yang ternyata kini telah mendengar keberadaan Kapten Flynn dan mengajak seorang pria tua sesepuh perlautan bernama Tukiman untuk membantunya menangkap Kapten Flynn. Sedangkan kini Gubernur Woods datang menemui Fatimah dan memintanya untuk mempertimbangkan perjanjian yang akan ia berikan, karena jika tidak maka nyawa si John lah yang akan menjadi taruhannya. Namun dengan tegas Fatimah mengatakan bahwa ia tak akan memperdulikan ancaman darinya. Tentu Woods sangat marah mendengar tanggapan itu hingga ia meminta komandan pasukan untuk memulai pergerakan. Dan kini si John begitu marah melihat beberapa anggotanya yang tewas. Bahkan ia berjanji tak akan berpikir panjang lagi untuk menyelesaikan semua ini. Israel Hand pun sedikit menyela perkataan itu karena sudah berkali-kali si John diingatkan tentang keburukan Kapten Flynn, namun tetap saja mempercayainya. Hingga perbincangan mereka terpecah saat si John mulai menyadari bahwa mereka terlalu jauh meninggalkan kapal dan tak mungkin Kapten Flynn membawa harta sampai sejauh ini. Yang ternyata Kapten Flynn menjatuhkan kota itu ke tepi jurang dan bersiap membawanya pergi ke tempat yang lebih aman. We'll stand to gain from there. What you're talking about, time seeing how Mr. Silver can be a part of that now. Clearly again. I hope so. Sementara itu dalam perjalanan yang tengah ditempuh, si Jack menyampaikan kepada Featherstone bahwa dirinya kini sangat yakin untuk memenangkan Nassau. Karena seperti yang kita tahu bahwa Woods dan Flynn masih saling menyerang dan kita bisa saja memanfaatkannya. Dan tiba-tiba seorang prajurit datang memberinya sebuah kabar yang ternyata Pak D. Tukiman tersungkur dan tewas terkena serangan jantung. Sesaat si Jack sempat memikirkan apakah ini kerugian untuknya, namun ternyata tidak, karena dengan kematian Tukiman ia malah seperti mendapat kru tambahan secara gratis. Waduh. Kembali ke Kapten Flynn yang terus melanjutkan perjalanan untuk mengamankan harta yang telah berada di tangannya. Namun siapa sangka pelariannya kembali terhendus anggota si Jack sehingga pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. Pertarungan itu begitu sengit hingga menumbangkan masing-masing dari mereka. Dan tentu saja si Gondrong dan si Flynn botak klimis harus melanjutkan adu mekaniknya.
Dan siapa sangka ternyata diam-diam si John melihat pertarungan mereka dari kejauhan. Menyadari hal itu, Kapten Flynn segera membawa rekannya pergi dan memintanya untuk menyembunyikan harta ke dalam tanah, sementara ia akan menghalangi kedatangannya. Benar saja, tak jauh dari lokasi penyembunyian, Kapten Flynn melihat keberadaan Israel Hand. Dalam momen itu, Kapten Flynn pun menawarinya untuk menyelesaikan masalah ini tidak dengan kekerasan, namun Israel Hand menolak dan lebih memilih jalur kekerasan. Anjas. Untung saja si John datang tepat waktu dan menghentikan pertarungan tersebut. Pertemuan itu begitu canggung, dua sahabat yang kembali bertemu sebagai musuh. Kapten Flynn pun menegaskan bahwa semua ini dapat diselesaikan baik-baik. Bahkan saat rekannya datang dan berniat menikam si John, ia masih sempat membelanya. Namun nampaknya John sudah terlanjur marah dan tak memperdulikan hal itu lagi. Hingga pertarungan mereka terhenti ketika mendengar keributan dari kejauhan yang ternyata Woods lebih memilih membatalkan kesepakatan dan memutuskan untuk menyerang. Dari peristiwa itu, si John sadar bahwa ternyata keputusan Kapten Flynn memang benar untuk tidak mempercayai Woods meski entah bagaimana nasib Fatimah saat ini. Iyalah, dibilangin ngeyel. Melihat armada yang berjatuhan, Kapten Flynn dan si John bergegas menolong mereka. Sementara itu si Woods berpesan untuk menangkap Kapten Flynn hidup-hidup, karena saat ini hanya pria itulah yang mengetahui harta itu berada. Man, I need Flint alive. Hingga tiba-tiba terdengar sebuah peluit kencang yang memaksa Woods harus menarik pasukannya, yang ternyata Jack dan armadanya telah tiba di sana. Mengetahui hal itu, Kapten Flynn segera memberi tanda dan seketika si Jack mulai mengevakuasi mereka. Pada momen itu, si Jack pun menanyakan di manakah saat ini harta itu berada. Dengan tegas Kapten Flynn mengatakan bahwa harta itu telah ia sembunyikan dan hanya dirinya lah yang tahu sampai kita mendapatkan kembali Fatimah dan menyelesaikan apa yang telah menjadi komitmen kita bersama. Tentu kalian ingat apa tujuan si Jack sebenarnya. Namun dengan kondisi ini ia memutuskan untuk menangani Woods terlebih dahulu dan meminta pasukannya untuk segera menyiapkan amunisi mereka. Di tengah-tengah ketegangan itu, Kapten Flynn mencari tahu dari mana saja Jack selama ini, karena diam-diam pergi dan kembali datang tanpa undangan. Jalangkung wecok ya. Jack pun menjelaskan bahwa dirinya pergi ke Philadelphia menemui Tuan Guthrie untuk meminta bantuan mencapai tujuan kita. Hingga Kapten Flynn menegaskan bahwa dirinya akan mengambil kepemimpinan kapal karena mereka akan melakukan serangan dengan senjata kecil agar keselamatan Fatimah tidak terancam. Kita melakukan serangan bersama mendapatkan Fatimah, merantai Woods dan membawanya ke Nassau agar semua orang dapat melihat. Si Jack pun tak bisa berkata-kata lagi selain mengikuti arahan. Hingga setelah pria itu pergi, Kapten Flynn meminta si John untuk waspada dengan keberadaan Jack karena tidak menutup kemungkinan ada pengkhianatan yang akan terjadi setelah ia lama menghilang. Setelah cukup lama melakukan pengejaran, tiba-tiba Kapten Flynn dan lainnya begitu terkejut melihat armada Woods yang telah menunggu kedatangan mereka. Waduh. Help! Serangan itu benar-benar terjadi, di mana mereka saling menembak dan mengadu mekanik perpedangan demi kemenangan. Dan di tengah-tengah ketegangan itu, Kapten Flynn segera menaiki tiang utama untuk memotong tali yang mempersulit ruang gerak mereka. Billy pun berniat untuk menghentikannya, namun dengan cekatan Kapten Flynn memotong tali itu dan baku hantam terus berlanjut. Sumpah cuk, pertarungan ini begitu epik, bukan dari gerakan mereka melainkan view dan latar yang begitu nyaman di mata.
Hingga setelah perjuangan yang begitu panjang, akhirnya Billy berhasil dijatuhkan. Dan ternyata si John juga tak mau diam saja. Bagai tanpa rasa takut, ia terus melangkah mencari keberadaan Fatima, menginterogasi seorang juru masak yang ketakutan untuk memberitahu di mana wanita yang dicintainya kini berada. Begitu juga dengan si Jack yang tak mau kalah heroik, di mana ia nekat mengincar dan berniat menghabisi Woodes dengan tangannya sendiri. Namun nampaknya pria itu terlalu OP dan membuatnya kewalahan, hingga Kapten Flynn datang membantu dan akhirnya Woodes berhasil dilumpuhkan. Atas kemenangan itu terlihat jelas senyum manis dari Mbak Fatimah. Sementara si Jack dengan tegas segera menanyakan di mana saat ini harta itu berada. Kapten Flynn pun meminta Jack untuk tetap tenang dan menjaga Fatimah agar tetap aman, karena dirinya berniat untuk mengambil harta itu bersama si John, karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Dimana pada momen itu Flynn menanyakan kepada si John perihal akhir dari hubungan mereka, karena Kapten Flynn tak akan sudi menunjukkan keberadaan harta yang ia sembunyikan sebelum semua ini dipastikan aman. Setelah semua masalah dan beban yang dilewati, Kapten Flynn sadar bahwa si John saat ini tidak lagi memikirkan kemenangan atas Inggris dan memperbaiki Nassau, melainkan hanya berjuang demi kebersamaannya dengan Fatimah. Mendengar perkataan itu, si John pun mulai mengangkat senapannya dan meminta Kapten Flynn untuk membagi semua harta yang tersimpan sebelum mengakhiri semua ini dengan cara lain. Waduh, kok malah begini? Singkat cerita, Jack telah kembali ke Philadelphia dan memberitahu Nyonya Guthrie bahwa semua perang telah usai dan Kapten Flynn yang dianggap sebagai ancaman dikabarkan telah pensiun meninggalkan hiruk pikuknya dunia. Karena ternyata saat ini Woodes juga telah dibawa ke London untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Wanjir, medok banget aku ya. Sementara itu si John datang menemui Fatimah untuk kembali menikmati kebersamaan mereka. Namun ternyata Fatimah merasa begitu marah dengan keputusan dari John yang tak melibatkan dirinya, dan berpikir si John begitu jahat karena mengira ia telah membunuh Kapten Flynn. John pun menyangkal hal itu dan menjelaskan bahwa dirinya mengirim Kapten Flynn ke Savannah, ke sebuah tempat jauh dari peperangan yang dapat menjadi tempat tinggalnya, karena ternyata si John mengetahui bahwa Thomas Hamilton selama ini masih hidup dan tinggal di sana. Maka dari itu ia sangat yakin bahwa Kapten Flynn akan senang jika bertemu dengannya. Dan kini Jack yang telah kembali ke Nassau dengan senang hati menceritakan kehebatan John Silver di tengah kebahagiaan yang telah kembali mereka dapatkan. Hingga ketika si Jack pergi ke kapal menemui Annie Bonny, kita jadi tahu bahwa semua ini terjadi karena Kapten Flynn memutuskan untuk tetap menyembunyikan harta rampasan mereka. Waduh. Dan si Jack tahu bahwa berurusan dengan Kapten Flynn tidak pernah menguntungkan. Jadi nerimo ing pandung dan kita cari harta lainnya. Wanjay, endingnya kok begini ya, di luar ekspektasiku, co. Aduh, selesai dong, ada tamat. Sebuah series yang cukup rumit menurut saya, tapi keren sih, anjay. Tujuan Kapten Flynn itu sebenarnya baik, namun cara dan kolotnya aja yang kurang pas. Jujur salut banget sama si John, bermodalkan pembawaan yang baik dan pandai membaur di tengah-tengah lingkungan baru. Dari seorang ABK dari kapal dagang, kini menjadi orang yang begitu terpandang di dunia bajak laut. Ini buat motivasi kalian ya. Jadi segitu aja lah. Apabila ada salah kata, penyebutan karakter, alur yang melencong atau pengeditan yang kurang pas, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika series ini ada kelanjutannya, pasti kita lanjutin deh. Tapi ini udah dari 2014 belum ada lanjutannya, itu gimana ya? Nggak ada kayaknya. So, series apa lagi nih yang cocok buat nemenin malam tahun baru kalian? Tinggalkan rekomendasi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. I love you.